Assalamualaikum, hai. Hari ini kita akan belajar mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini mencakup 5 hal, yakni menjelaskan pengertian peta, membedakan jenis-jenis peta, mengemukakan fungsi peta, menganalisis syarat pembuatan peta, serta menunjukkan unsur atau komponen peta. Berdasarkan tujuan tersebut, ada 5 hal yang akan dipelajari, yakni pengertian peta, jenis peta, fungsi peta, syarat pembuatan peta, serta komponen peta. Sekarang kita lanjut bagian yang pertama, yakni pengertian peta. Peta merupakan gambaran konvensional dari bentuk permukaan bumi yang digambar pada bidang datar dengan ukuran skala tertentu yang menyerupai bentuk aslinya. Ilmu yang mempelajari seni, pengetahuan, dan teknologi pembuatan peta disebut dengan kartografi. Yang kedua, tentang jenis-jenis peta. Peta dibedakan menjadi 3, yakni berdasarkan isinya, berdasarkan kegunaannya, dan berdasarkan bentuknya. Kita bahas yang pertama, yakni berdasarkan isinya. Terdiri atas peta umum, yakni peta yang menggambarkan kenampakan secara umum keadaan di permukaan bumi, baik kenampakan fisik maupun kenampakan ekonomi. Contohnya peta Indonesia, peta Asia, dan peta dunia. Yang kedua, peta tematik, yakni peta yang menggambarkan kenampakan tertentu dari suatu wilayah di permukaan bumi. Contohnya peta kepadatan penduduk, peta hasil bumi, peta pariwisata, peta vegetasi, dan peta statistik. Kita lanjut yang kedua, yakni berdasarkan kegunaannya, yang terdiri atas peta induk atau peta dasar yang merupakan hasil survei permulaan dari geodesi yang dapat digunakan untuk membuat peta-peta lain dan masih membutuhkan materi-materi tambahan serta hanya mencakup data-data pokok atau data-data yang penting. Yang kedua, peta topografi yang merupakan peta yang menggambarkan kenampakan umum permukaan bumi secara lebih detail. Kita lanjutkan yang ketiga, yakni berdasarkan bentuknya, yang terdiri atas peta timbul atau peta relief atau biasa juga disebut dengan peta stereometri, yakni peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya sehingga kita dapat melihat relief dengan lebih jelas. Kedua, peta datar atau peta biasa atau biasa dikenal dengan peta planimetri, yaitu peta yang dibuat di suatu bidang datar dengan menggunakan media kertas, kain, kanvas, atau kayu triplex. Yang ketiga disebut dengan peta digital atau peta komputer, yakni suatu peta yang dibuat oleh bantuan komputer yang disimpan di dalam pita atau disket dan dilihat melalui sebuah monitor. Materi berikutnya adalah fungsi peta. Beberapa fungsi peta diantaranya menunjukkan letak atau lokasi suatu wilayah, menunjukkan arah dan jarak, menunjukkan kenampakan permukaan bumi, dapat mengetahui iklim dan sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah, serta menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi baik itu benua, negara, gunung, dan sebagainya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yakni syarat pembuatan peta, diantaranya equivalent, equidistant, dan conform. Equivalent artinya luas daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan daerah sebenarnya. Equidistant artinya jarak pada peta harus sama perbandingannya dengan jarak sebenarnya. Sedangkan conform artinya bentuk di peta harus sama dengan bentuk yang sebenarnya. Materi berikutnya yakni komponen peta. Komponen peta merupakan elemen penting di dalam sebuah peta. Elemen ini dapat mempermudah pembaca untuk memahami dan membaca informasi yang terdapat dalam sebuah peta. Perhatikan komponen peta yang ada pada gambar berikut. Kita bahas satu-satu komponen tersebut. Yang pertama, judul peta. Judul peta memuat informasi sesuai dengan isi peta. Judul biasa diletakkan di mana saja, yang penting mudah dibaca dan tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Namun pada umumnya biasa diletakkan di bagian atas bagian tengah peta.
Yang kedua adalah arah mata angin atau biasa dikenal dengan orientasi utara. Adalah pedoman arah pada peta yang berfungsi untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta. Simbol arah mata angin biasa diletakkan di mana saja, asalkan tidak mengganggu informasi pada peta. Yang ketiga adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Berikutnya adalah garis astronomis. Garis astronomis adalah garis khayal yang melingkari bumi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang ditunjukkan dengan satuan derajat. Garis astronomis ini berfungsi untuk mempermudah menentukan posisi absolut suatu tempat di permukaan bumi. Selanjutnya adalah skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak antara objek di dalam peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala ini perlu dicantumkan agar pengguna peta dapat membayangkan luas wilayah dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala ada 3 macam, yakni skala numerik, skala garis, dan skala verbal. Selanjutnya sumber peta. Sumber peta berisi keterangan tentang sumber data yang digunakan dalam peta. Sumber peta ini berfungsi memberi kepastian bahwa informasi yang disajikan dalam peta tersebut akurat. Tahun pembuatan peta menunjukkan tahun dibuatnya peta. Tahun ini perlu dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa data yang dimuat dalam peta tersebut masih dapat digunakan. Selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta merupakan gambar di dalam peta yang mewakili kenampakan alam di permukaan bumi. Ada 3 jenis simbol dalam peta, yakni simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Berikutnya ada komponen peta yang disebut dengan inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Inset ini gunanya untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta utama. Biasanya terletak di pojok bagian atas maupun bagian bawah. Selanjutnya adalah lettering. Lettering adalah tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Lettering ini meliputi penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, huruf tegak, dan sebagainya. Yang terakhir adalah warna peta. Setiap kenampakan alam yang termuat pada peta harus memiliki warna yang berbeda-beda. Perbedaan ini bertujuan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Contohnya, warna coklat menunjukkan daerah dengan kemiringan lereng yang amat besar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.